Terletak di bagian utara Rusia, Vorkuta merupakan sebuah kota di Republik Komi, berjarak lebih dari 90 mil di utara lingkar Arktik. Kota ini memiliki musim dingin yang berlangsung selama 9 bulan sepanjang tahun. Suhu pada musim dinginnya sekitar minus 30 derajat Celcius. Perjalanan ke Vorkuta memakan waktu 40 jam dengan menggunakan kereta api dari kota Moskow. Sementara rute penerbangan ke Vorkuta disesuaikan dengan kondisi cuaca, sehingga kereta api menjadi transportasi yang populer di wilayah ini. Siang hari di kota ini lebih singkat dibandingkan waktu malam. Saat waktu menunjukkan pukul 3 sore, kota ini pun menjadi malam. Di era Soviet, Vorkuta menjadi kota pertambangan yang ramai. Wilayah terpencil di ujung Eropa yang kaya akan deposit batu bara ini dibangun pada 1930-an oleh tahanan kerja paksa sistem Gulag pada masa pemerintahan Stalin. Namun, pertambangan batu bara yang merupakan sumber kehidupan Vorkuta telah menghilang setelah runtuhnya Uni Soviet. Krisis yang terjadi pasca runtuhnya Soviet menjadikan pertambangan diprivatisasi, dan dalam beberapa tahun hampir semuanya ditutup. Saat ini hanya 4 tambang yang masih berfungsi dari 13 pertambangan yang ada di Vorkuta. Dikelilingi oleh tambang yang terbengkalai dan dipenuhi dengan blok apartemen yang terlantar, kota ini merupakan salah satu tempat terdingin di bumi dengan iklim kutubnya yang pernah mencapai suhu minus 52 derajat Celcius. Vorkuta juga mengalami penurunan populasi penduduk yang tajam dari 217.000 orang pada akhir 1980-an menjadi kurang 50.000 orang saat ini. Sehingga itu Vorkuta menjadi kota yang paling cepat mati di Rusia. Sejarah Vorkuta dimulai pada Mei 1930. Ketika ahli geologi bersama sekelompok pekerja di jaringan kamp kerja paksa Uni Soviet yang berjumlah 39 orang berangkat dari kota Ukhta menuju kamp kerja paksa Uni Soviet di bagian utara Republik Komi. Mereka kemudian bergabung dengan banyak tahanan kerja paksa lainnya untuk menjelajahi cekungan batu bara yang luas di kutub utara. Mereka melakukan perjalanan selama berminggu-minggu melalui perairan yang hampir tidak dapat dilayari dan melewati tundra yang sangat dingin menuju wilayah yang keras dan terpencil dikarenakan Stalin menyadari kekayaan besar di Vorkuta yang menunggu untuk ditambang dan menjadi vital dalam upayanya mengindustrialisasi Rusia, hingga Vorkuta pun berdiri sebagai kamp kerja paksa terbesar di Eropa Rusia, tempat di mana tahanan politik dipaksa bekerja di tambang dan membangun infrastruktur yang diperlukan. Ratusan dari mereka meninggal akibat penyakit hipotermia dan kelaparan. Hingga kemudian pada musim semi tahun 1932, para tahanan ini membangun sebuah pemukiman pertambangan kecil bernama Rudnik, 100 mil di utara lingkar Arktik, dan segera berkembang menjadi kota Vorkuta, yang dulunya merupakan wilayah yang tandus dan terpencil yang hanya diketahui oleh pengembala rusa asli Nenets yang merupakan suku pedalaman di wilayah ini.
Banyak distrik pertambangan batu bara di Vorkuta hanya dihuni beberapa orang saja, bahkan ada yang tanpa penduduk. Salah satunya adalah distrik Rudnik, yang menjadi cikal bakal Vorkuta, yang terletak di sisi kanan Sungai Vorkuta, depan kota eponimus Vorkuta. Distrik ini masih memiliki tambang yang masih berfungsi, namun pemukimannya telah ditinggalkan, dan hanya menyisakan bangunan-bangunan tua yang ketika musim dingin beberapa ruangan akan tertimbun dengan es yang masuk dari pintu dan jendela yang telah rusak. Hanya ada satu cara untuk mencapai Rudnik, yaitu dengan melewati jembatan gantung yang tidak terawat dan sangat berbahaya untuk dilalui, menjadikan distrik yang letaknya tidak jauh dari pusat kota ini sangat jarang dikunjungi wisatawan. Nama Vorkuta diambil dari nama sungai yang terletak di kota ini, yang dalam bahasa Nenets berarti sungai beruang, karena dulunya wilayah ini sering dijumpai beruang berkeliaran. Tidak adanya akses jalan mobil yang menghubungkan Vorkuta dengan kota-kota di seluruh Rusia menjadikan kota ini seperti jalan buntu. Orang-orang hanya dapat menggunakan kereta api untuk membawa kendaraannya sendiri menuju wilayah Vorkuta. Untuk sampai ke stasiun utama Vorkuta memakan waktu 2 hari perjalanan dari Moskow menggunakan kereta api. Selama 25 tahun, para tahanan dan orang buangan berjuang melawan cuaca yang ekstrim untuk mengubah lanskap Arktik yang terpencil menjadi kota sumber batu bara terbesar di Uni Soviet, hingga runtuhnya Uni Soviet yang hanya menyisakan sejarah. Pada puncaknya, Vorkuta menjadi pusat kota pertambangan yang memiliki kurang lebih 20 tambang batu bara, jalan raya dan rel kereta api, pembangkit listrik, dan komunitas kecil kota pertambangan. Pada tahun 1960-an, banyak orang-orang dari seluruh Rusia pindah ke Vorkuta karena janji pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi yang ditawarkan oleh industri pertambangan dan ekonomi sekitarnya. Dengan masuknya para pendatang, kota ini pun kian berkembang dan menjadi pemukiman bagi para penambang batu bara beserta keluarga mereka. Hingga pada tahun 1980-an, Vorkuta dapat membanggakan diri sebagai salah satu kota terkaya di utara Uni Soviet. Sayangnya, pada saat Uni Soviet runtuh tahun 1991, kota ini berubah secara dramatis. Uang menjadi langka dan banyak tambang yang akhirnya harus ditutup. Selain itu, munculnya teknologi baru membuat kebutuhan akan batu bara menghilang, dan mesin-mesin pun menggantikan orang-orang yang bekerja di perusahaan pertambangan, sehingga para penambang pun kehilangan pekerjaan dan akhirnya menganggur. Pada waktu itu, orang-orang di kota ini hanya mempunyai 2 pilihan, kelaparan atau pergi meninggalkan kota. Gejolak ekonomi pasca runtuhnya Soviet menimbulkan reaksi berantai. Terjadi kekacauan di pemukiman pertambangan Vorkuta. Pengangguran dan inflasi tumbuh, kejahatan merajalela, standar hidup di Vorkuta pun anjlok, membuat para penduduk di kota ini mulai beralih mencari pekerjaan baru. Mereka meninggalkan Vorkuta dan pemukiman pertambangan lainnya di zona Arktik. Dalam waktu singkat, seluruh pinggiran kota berubah menjadi kota hantu. Diperkirakan ada sekitar 1 juta orang telah pergi meninggalkan kota ini. Menganggur dan tanpa prospek pekerjaan di masa mendatang membuat banyak penduduk mengemasi barang-barang mereka dan pergi ke kota-kota di selatan Rusia. Hingga hari ini, seluruh apartemen yang ditinggalkan masih berisi berbagai furnitur yang telah usang dan berbagai properti lainnya dari penghuni terakhir beberapa dekade yang lalu. Karena populasi yang menyusut membuat banyak sekolah, rumah sakit, dan lembaga pemerintah lainnya harus ditutup karena kekurangan komunitas dan dukungan investasi. Vorkuta hari ini adalah tempat yang menyedihkan dan sunyi,
dengan blok perumahan Soviet yang terbengkalai. Pertambangan yang masih berfungsi hanya dihubungkan dengan rel kereta api tua yang sangat membutuhkan perbaikan. Kota ini penuh dengan orang tua yang terlalu lelah untuk pergi dan tidak punya pilihan lain selain menetap dan berkumpul di panti jompo atau di luar pertokoan yang tetap buka. Turis yang berkunjung ke kota ini akan menemukan area kota yang kosong dan luas dan mudah dijelajahi. Banyak rumah terbengkalai dapat dijelajahi dengan bebas yang masih menyisakan barang-barang dan peninggalan era 1980-an dan era sebelumnya. Selain itu, Vorkuta juga menyimpan berbagai artefak simbol kejayaan Soviet dan sejarah kelam kamp kerja paksa paling mematikan di era Stalin, yang saat ini masih terawat dengan baik. Banyaknya pemukiman yang ditinggalkan menjadikan Vorkuta mendapat julukan kota hantu. Namun, bagi sebagian orang, Vorkuta tidak dapat digolongkan sebagai kota hantu, karena puluhan ribu orang masih tinggal dan bekerja di kota ini. Kurangnya infrastruktur menjadikan sebagian penduduk beralih ke penangkapan ikan dan berburu untuk bertahan hidup. Selain itu, penduduk asli Nenets juga tetap ada yang masih mempertahankan mencari nafkah sebagai pengembala rusa. Dan setiap musim gugur, ribuan rusa dibawa ke Vorkuta untuk diperdagangkan. Vorkuta juga dikenal sebagai salah satu kota dengan kematian tercepat di dunia, dengan banyak bangunan yang terbengkalai. Bahkan orang-orang di kota ini rela menjual rumah maupun apartemen mereka dengan harga murah di bawah harga standar di situs-situs online Rusia. Vorkuta juga mendapat julukan kota hantu karena banyaknya pemukiman yang ditinggalkan kosong selama bertahun-tahun. Namun, bagi wisatawan yang berkunjung dan tinggal selama beberapa hari di Vorkuta akan menemukan bahwa kehidupan di kota ini tidak benar-benar mati sepenuhnya, bahkan jauh dari kesan kota yang suram, kotor dan kumuh.